Suami, ibu, apakah kamu sudah mengamankan rumah itu? Ya, aku melakukannya. Kontrak pembeliannya ada di sini. Dan terlebih lagi aku mendapat promosi hari ini. Aku sekarang Wakil Presiden Grup Chef, Beichen. Itu kabar yang bagus. Ini waktu yang tepat untuk jamuan syukuran rumah nanti. Kita pasti harus merayakannya. Itu adalah sesuatu yang harus dirayakan. Namun kau tidak perlu pergi. Kenapa? Karena King yang akan menceraikanmu. Suami, apa yang mereka katakan? Apa artinya? Arti harfiahnya. Apakah itu belum cukup jelas? Aku ingin menceraikanmu. Fang Qingyang, aku sudah menikahimu selama 3 tahun. Selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Uang, agar kamu bisa mencari pekerjaan. Kuberikan, agar kamu bisa membangun koneksi. Sekarang, setelah kamu dipromosikan, apakah kamu akan menendangku pergi? Kau hanyalah penjual ubi jalar. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan? Mengingat putrakus, status dan posisi saat ini, dia mencapai semua itu sendirian. Dan dengan bantuan Nona Lin. Sejujurnya, Nona Lin adalah putri direktur Lin dari perusahaan putraku. Itu benar. Jia adalah bintang keberuntunganku. Baru 1 jam yang lalu, dia membantuku mendapatkan markas besar Grup Shen. Pesanan bernilai triliunan yuan. Dari satu pesanan ini saja, komisinya saja lebih dari miliaran yuan. Mulai sekarang aku Fang Qingyang akan menjadi seorang miliarder. Tepat sekali. Nona Lin tidak hanya dalam hal karier, mendukung putraku. Tetapi sekarang, dia juga mengandung keturunan keluarga Fengku. Anak, Fang Qingyang, aku istrimu. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bisakah kau menyalahkanku? Orang selalu mengincar yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang paling rendah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak ada yang peduli padamu. Kau pantas diintimidasi. Siapa bilang aku tidak punya keluarga? Aku masih punya 4 kakak laki-laki. 4 kakak laki-laki. 4 kakak laki-laki yang sama miskinnya denganmu. Apa gunanya mereka? Jika aku tidak tersesat saat kecil. Adik perempuan, Adik perempuan, adik perempuan, adik perempuan. tunggu kami. Tunggu kami. Jadi kenapa kalau kau punya 4 kakak laki-laki? Bukankah mereka sama saja sepertimu? Orang miskin tak berharta. Tidak berguna. Aku melarangmu berbicara tentang saudara-saudaraku seperti itu. Jika kau berani menyakiti Jia dan putraku, aku akan mengambil nyawamu. Sudah cukup, nak. Suruh dia pindah dari rumah baru. Sebentar lagi, kita akan mengadakan pesta syukuran rumah baru di rumah baru. Ya, ibumu benar. Jangan biarkan si miskin ini merusak suasana hati kita yang baik. Apa kau dengar itu? Jika kau tahu diri, cepat tanda tangani surat-surat itu untukku. Aku bisa menandatangani surat cerai, tapi rumah ini, aku sendiri, bekerja keras dan menabung untuk membelinya. Jika ada yang harus pergi itu, seharusnya kamu. Sumiang, biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Di dalam kontrak rumah ini, sama sekali tidak ada jejak namamu. Ada nama Jia tertulis di atasnya. Rumah ini kubeli dengan bekerja keras dan menabung. Mengapa tertulis atas nama? Siapa nama Lin Jia? Hanya karena Jia sedang mengandung keturunan keluarga Fengku. Dia adalah penyumbang besar bagi keluarga Fengku. Tidak seperti beberapa orang yang sudah menikah selama 3 tahun, apalagi punya anak. Mereka bahkan tidak bisa bertelur. Sederhananya, rumah ini atas nama Jia. Dan untukmu, kau sama sekali tidak punya andil di dalamnya. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku mengumpulkan uang dari setiap sumber untuk membeli rumah ini. Kau membelinya. Kau hanyalah pedagang kaki 5 yang bau. Kau bilang kau membeli rumah ini. Siapa yang akan percaya itu? Uang itu ditransfer ke Jia saat itu. Itu keluar dari kartu bank Jia. Kau, bahkan jika kau menuntut, kau tidak akan menang. Jadi sejak aku menikahimu, kamu sudah merencanakan untuk melawanku. Kau tidak bisa menyalahkan Bibi dan Qingyang. Bagaimanapun akulah yang bisa membantunya naik selangkah demi selangkah. Dan kau hanyalah penjual kaki 5 yang bau. Kau rendahan, celaka. Kalau begitu seseorang sepertimu hanya tahu merusak rumah tangga demi naik derajat. Aku benar-benar terlalu menilai diriku sendiri. Sumiang, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Sepertinya kau masih ingin memukulku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Pengawal. Hancurkan, hancurkan. Tidak. Minggir. Tidak. Tidak. Hentikan.
Hanya karena aku tidak punya keluarga dan tidak punya latar belakang. Kamu menindasku seperti ini. Kami menindasmu makhluk tanpa latar belakang dan tanpa ada yang peduli ini. Tepat sekali. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan latar belakangmu yang miskin. Tidak sepertiku. Saat aku dilahirkan, aku adalah nona muda berstatus tinggi. Itu adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang miskin sepertimu seumur hidup. Sumyan, mari kita berpisah baik-baik. Tanda tangani dokumen itu untukku. Kalau tidak, apa yang dihancurkan nanti? Tidak hanya warung ini. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Bukankah itu lebih baik? Membuang-buang waktu kita. Itu luar biasa, King Yang. Kau akhirnya bercerai. Benar. Aku baru saja menerima kabar. 4 tokoh besar dari keluarga Shen juga akan datang ke pesta syukuran rumah kita. Itu bagus sekali, sayang. Kau benar-benar luar biasa. Sampai bisa mengundang keempat tokoh besar itu. King Yang, kenapa kamu tidak cepat-cepat? Suruh koki ini kembali, dan suruh dia mengemasi barang-barang rongsokannya. Jangan biarkan dia mengotori mataku. Ya. Apa kau dengar itu? Cepat kembali dan menyingkirlah. Kemasi barang-barangmu dengan benar untukku. Kalau tidak, ketika aku kembali nanti, aku akan membakar semua sampahmu. The film was translated and narrated by M Media. Fan King Yang, aku buta saat itu. Karena jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Sekarang, aku hanya akan menganggap 3 tahun masa mudaku benar-benar terbuang sia-sia pada seekor anjing. Kualitas Leontin Jok ini cukup bagus. Aku tidak menyangka si miskin ini memiliki barang sebagus ini. Yang memimpin mereka adalah tuan muda tertua dari keluarga Shen. Kudengar dia adalah putra angkat keluarga itu, tetapi juga yang paling kaya. Orang terkaya global yang mendominasi dunia bisnis, Shen Dongye. Sebenarnya dialah yang memimpin semua pahlawan. Dewa perang negara Yun, Shen Nanjun. Ini pasti tuan muda ketiga dari keluarga Shen. Dia adalah koki utama yang terkenal. Ya ampun, Shen Lin Bi, kaisar film yang populer, ada di sini juga. Bukankah ini? Sungguh hari yang beruntung hari ini, untuk benar-benar bisa melihat secara bersamaan keempat tokoh besar keluarga Shen ini. Jia ini adalah keempat tokoh besar itu. Mari kita cepat-cepat ke sana dan menyapa mereka. Adik kami akhirnya menemukanmu. Kakak, Benar Leontin Giok itu memastikannya. Kamu adalah adik perempuan kami yang telah lama hilang. Dengan kakak-kakakmu di sini mulai sekarang, aku ingin melihat siapa yang berani menindasmu. Adik perempuan siapa yang berani menindasmu mulai sekarang. Kakak kedua akan meledakkan kepalanya dengan 1 tembakan. aku tidak menyangka Sumien seberuntung ini untuk benar-benar memiliki 4 saudara laki-laki yang begitu kuat. Tapi sayang sekali, Sumien, identitasmu sekarang menjadi milikku. Itu luar biasa, saudara-saudara. Aku kira aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Nak Leontin Jok itu, bukankah itu milik jalan kecil Sumien itu? Ibu, pelankan suaramu. Jika kita tahu identitas Sumien, begitu terhormat, kita tidak akan melalui jalan memutar sebesar itu. Kita bisa saja bergantung padanya dan hidup nyaman selamanya. Untungnya keempat tokoh terkemuka itu salah mengenali Lin Jia sebagai adik kandung mereka. Bulangit sendiri membantu kita. Selama kita tidak memberitahu, Jia adalah saudara perempuan mereka. Putri tertua keluarga Shen. Ya, itu luar biasa. Adik, bukankah kau bilang ingin mengadakan pesta syukuran rumah baru? Ya, Ayo kita pergi. Kakak-kakakmu akan membantumu menyelenggarakannya. Kami tidak hanya akan menyelenggarakannya, kami akan membuatnya meriah. Aku akan mengundang semua bangsawan masyarakat kelas atas di Bichen. Perjamuan syukuran rumah ini adalah kesempatan sempurna untuk memperkenalkan adik perempuanku kepada semua orang. Aku setuju. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang masih berani menindas adik kami. terima kasih saudara-saudara. Saudara-saudara, aku benar-benar bodoh. Karena benar-benar mempercayai kata-kata bajingan itu saat itu. Sekarang aku telah jatuh ke dalam. Nasib tidak memiliki apa-apa lagi. Leontin Giok itu. Tidak, aku tidak bisa.
Aku harus cepat dan menemukannya. Kalau tidak saudara-saudaraku tidak akan bisa menemukanku nanti. Keluarga Fang. Selamat Direktur Fang. Anda telah menikahi istri yang menawan seperti Nona Lin. Dia tidak hanya cantik, identitasnya juga terhormat. Bukankah begitu? Nona Lin Anda lihat, adalah putri keluarga Shen yang telah lama hilang. Putri terhormat. Dengan 4 tokoh terkemuka mendukungmu, mulai sekarang di Beijing, kau kemungkinan besar tidak akan tersentuh. Terima kasih semuanya. Nanti ketika aku Fang menjadi sukses, aku pasti tidak akan melupakan kalian semua. Shen Nanju Dewa Perang Negara Yun mempersembahkan 1 properti, 5 mobil mewah. Shenlin Bei Kaisar film yang populer mempersembahkan 5 villa, 10 mobil mewah. Shen Musi Dewa Kuliner Dunia mempersembahkan 5 restoran Michelin kelas dunia, 10 mobil mewah. Shen Dongyi Direktur The Grup film was Shen translated and narrated mempersembahkan by 3 properti, NVIDIA. 10 villa, 10 mobil mewah, dan pesanan triliun yuan dari Grup Shen. Selamat atas syukuran rumah barunya yang gembira. Seumur hidupku, aku benar-benar bisa melihat keempat tokoh terkemuka ini secara bersamaan. Hadiah yang mereka kirim, jika digabungkan, berjumlah setidaknya triliun. Jelas terlihat, mereka benar-benar menyayangi adik mereka. Nona Lin benar-benar diberkati. Setelah hari ini, aku akan menjadi nona sulung dari keluarga Shen. Semuanya harap tenang. Memanfaatkan perayaan syukuran rumah baru hari ini, aku ingin memberitahu semua orang tentang sesuatu. Kami 4 bersaudara. Akhirnya telah menemukan adik kami. Lin Jia, kembalikan Leontin Gyokku. Apel, Apa? Leontin Gyok itu milikmu. Leontin Gyok itu milikmu. Leontin Gyok ini ditinggalkan untukku oleh keluargaku. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita ini sebelumnya selalu ingin merebut rumahku, tetapi gagal. Siapa tahu di mana dia mendengar bahwa Leontin Gyok ini adalah tanda pengenal kerabat. Itulah mengapa dia datang ke sini untuk menyamar sebagai diriku. Benar, aku jamin padamu, dia hanyalah pengasuh keluarga kami. Dia mengandalkan fakta bahwa dia telah bekerja di rumah kami selama 3 tahun dan benar-benar mencoba mengklaim rumah baru kami untuk dirinya sendiri. Benar kwitansi pembelian rumah masih ada pada Jia. Fang Qingyang, kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Bersekongkol bersama untuk menipuku. Kalian tidak hanya mencuri rumah yang kubeli dengan uang hasil jerih payahku. Sekarang kalian berbalik dan menyalahkanku di sini. Selain itu, aku sudah memberikan rumah itu kepadamu. Sekarang, kamu bahkan ingin mencuri Leontin Gyok yang ditinggalkan keluargaku untukku dan mengambilnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak percayalah padaku, dia benar-benar hanya pengasuh di sini. Benar 4 tuan-tuan terhormat. Lihatlah penampilannya yang miskin. Bagaimana mungkin dia adik kandungmu? Semua yang kukatakan adalah benar. Aku sudah memakai Leontin Gyok ini sejak aku masih kecil. Sumin, aku tidak akan mempermasalahkanmu karena mencuri rumah. Aku sudah menunjukkan kebajikan dan kebenaran kepadamu. Jika kamu terus membuat masalah dan bertindak tidak masuk akal di sini, aku akan memanggil polisi dan menyuruhmu ditangkap. Tutup mulutmu. Aku peringatkan kau. Jika kau merusak pesta syukuran rumah ini, aku akan menghancurkan mulutmu. Nak, berhentilah membuang-buang kata untuknya. Suruh seseorang menangkapnya. Penjaga seret dia pergi. Lepaskan aku. Hentikan. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya mengklaim Leontin Gyok itu milik mereka. Kakak sulung. Di antara 2 orang ini, salah satunya pasti penipu. Aku punya cara untuk membuktikan Leontin Gyok milik siapa ini. Kakak sulung, bisakah kau benar-benar menentukan Leontin Gyok ini milik siapa? Ya, metode apa? Cepat beritahu kami. Apakah kalian semua lupa? Leontin Gyok saudara kandung keluarga Shen, terbuat dari bahan khusus. Hanya mereka yang berdarah keluarga Shen, dengan meneteskan darah segar ke Leontin itu, barulah lambang keluarga bisa terungkap. Benar, jika kakak sulung tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Bawa pisaunya, tes pengenalan darah. Jika itu benar-benar terjadi, kepura-puraanku menjadi saudara perempuan mereka akan terbongkar setelah menyinggung keempat tokoh penting keluarga Shen ini. Pada saat itu, apalagi aku, bahkan seluruh keluarga Lin, akan hancur bersamaku. Aku tidak bisa menjalani tes pengenalan darah. Tidak, aku tidak bisa menjalani tes pengenalan darah. Aku benar-benar saudara perempuanmu. Karena kau mengaku, kau adalah adik dari keluarga Shen kami, maka tes pengenalan darah bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Aku sedang hamil. Aku tidak bisa menumpahkan darah. Benar, Jia sedang hamil. Tidak apa-apa kakak, aku menjaminnya dengan integritasku. Jia memang saudara perempuanmu. Fang Qingyang, bajingan sepertimu pantas memiliki integritas. Sumyang, kau. Jika dia tidak berani mengikuti tes, aku akan.
Itu menyala. Leontin Giok ini benar-benar menyala. Oleh karena itu Nona Su ini adalah adik kandung dari keempat tuan terhormat ini, putri keluarga Shen yang telah lama hilang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Ini luar biasa. Kau benar-benar adik perempuan kami. Adik, kami akhirnya menemukanmu. Adik, kau telah menderita selama 20 tahun terakhir ini. Saudara-saudara, apakah kalian benar-benar The saudara-saudaraku? film was Gadis bodoh. translated and Tes pengenalan darah narrated by sudah Ed mengonfirmasinya Media. mana mungkin palsu. Mulai sekarang, kakak-kakakmu akan melindungimu dengan baik. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Saudara-saudara, aku akhirnya menemukan kalian. Kukira aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Adik, bagaimana seharusnya ketiga orang ini ditangani? Fang Qingyang menipu perasaanku dan menduduki rumahku. Aku sudah menikah di keluarga Fang selama bertahun-tahun. Ibu Fang ini juga cukup sering menindasku. Mian, aku salah. Kami tahu kami salah. Itu semua salah Lin Jie. Dia yang mencetuskan ide itu. Dia memaksa kami untuk mencantumkan namanya di akta properti. Ya, itu semua ulah rubah betina itu yang merayu putraku. Tolong beri aku kesempatan. Kalian semua, kalian memfitnahku. Jelas kamu tahu bahwa ayahku berada di grup Shin, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan cabang Bei Cheng. Kamu sengaja mendekatiku, dan kalianlah yang mengatakan untuk mencantumkan namaku di rumah ini. Dengan cara ini, Sumien tidak akan bisa mengambil ini. Kau bicara omong kosong. Perasaanku pada Mian tulus. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa berbuat salah? Kamu yang seharusnya diam. Aku bodoh saat itu. Awalnya aku pikir, selama aku bekerja keras dan mendedikasikan diri, hidup kita akan menjadi semakin baik. Tapi aku tidak pernah menyangka, setelah aku bekerja sangat keras mendirikan warung dan mencari uang untuk membeli rumah ini, bahwa semua uang itu akan kamu curangi. Dan kamu bahkan membawa selingkuhanmu ke sini untuk meminta cerai. Bajingan. Ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Nah, Mian, rumah itu, aku akan mengembalikan rumah itu padamu juga. Aku tidak akan bercerai. Aku tidak akan bercerai. tidak ada perceraian. Lalu bagaimana dengan anak di perut Lin Jia? Apa yang harus kita lakukan? Gugurkan saja. Besok tidak. Aku akan membawanya untuk menggugurkannya sekarang juga. Feng Qingyang, kamu bajingan. Kau ingin menggugurkan anak di perutku? Pergi sana. Bahkan jika aku melahirkan itu tidak akan bersamamu. Aku akan punya anak dengan istriku. Perutku. Mian. Lihat, The film was translated aku sudah and minta maaf. narrated by Aku Ed juga sudah Media. menunjukkan tekadku. Bisakah kau memaafkanku sekarang? Mian. Aku bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Hanya saja aku tidak menyangka kamu akan begitu kejam. Bahkan terhadap darah dagingmu sendiri. Fang Qingyang, kamu benar-benar bajingan. Jalan. Beraninya kau menipuku. Nah, Kau mencari mati. Beraninya kau menyentuh adikku. kakak, jangan repot-repot dengan sampah seperti ini. Ayo pergi. Jangan khawatir adik kecil. Mencekik mereka. Semudah menghancurkan semut. Saudara-saudaraku, dengarkan saja aku. Aku akan menanganinya. Baiklah, kakak berjanji padamu. Kami akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Pergi. Sumian tidak bisa dibujuk kembali untuk saat ini. Kita harus menstabilkan Lin Jia dulu. Bagaimanapun ayahnya adalah kepala cabang grup Xian di Beijing. Dan pesanan besar itu bernilai triliunan yuan. Tidak boleh hilang. Sayang kamu baik-baik saja. Bu, cepat datang dan bantu. Selamat datang kembali Nona Sulung. Selamat datang di rumah Nona Sulung. Selamat datang di rumah Nona Sulung. Adik kecil, mengapa kau membiarkan mereka lolos? Begitu saja barusan. Tepat sekali. Kalau menurutku kita seharusnya memberi mereka pelajaran yang bagus. Memberi mereka pelajaran berarti membiarkan mereka lolos terlalu mudah. Kalau menurutku, kita seharusnya menyingkirkan mereka secara langsung. Untuk mencegah mereka menyakiti orang lain nanti. Jangan terburu-buru semuanya. Mari kita dengar apa yang adik rencanakan. Terima kasih saudara-saudara karena telah membelaku. Namun, ada begitu banyak orang yang hadir barusan. Jika kita benar-benar mulai berkelahi, itu akan merusak reputasi keluarga kita.
Fang Qingyang menipu perasaanku terlebih dahulu. Dan kemudian dia dan ibunya membawa Lin Jia untuk mempermalukanku. Hanya memberi mereka pukulan. Itu akan terlalu mudah baginya. Benar. Dia berani memperlakukanmu seperti itu. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan menelepon perusahaan sekarang juga. Agar perusahaan memecat Fang Qingyang dan Lin Jia. Dan ayah Lin Jia. Dan memastikan semua perusahaan menolak untuk mempekerjakan mereka lagi. Tidak perlu kakak tertua. Balas dendam ini. Aku ingin membalasnya sendiri. Adikku tersayang. Sekarang kau punya The kakak-kakakmu film was yang mendukungmu. translated and Jangan narrated khawatir, by aku akan M-Media. menanganinya dengan baik. Baiklah. Karena adik sudah memutuskan, maka aku akan mengatur agar kau pergi ke perusahaan cabang di Beijing untuk menjabat sebagai presiden. Terima kasih kakak tertua. Adik kecil, tinju kakak kedua. Selalu siap untukmu. Dan aku. Kakak ketiga juga mendukungmu tanpa syarat. Selama adik kecil mengatakan satu, kakak keempat juga akan mengikuti tanpa ragu. Halo Nona Sulung. Halo Nona Sulung. Saudara-saudara, ini terlalu berlebihan bukan? Aku hanya akan pergi bekerja. Adik kecil masuklah ke mobil. Kakak kedua akan mengantarmu bekerja. Tidak mungkin. Adik kecil aku yang akan mengantarmu. Tidak mungkin. Adik kecil seharusnya aku yang mengantarmu. Kami berdua seumuran dan punya topik yang sama. Siapa yang berani melawanku untuk ini? Aku yang akan mengantarnya. Aku membawanya. Aku yang akan mengantarnya. Kalian, Adik kecil aku yang akan mengantarmu. saudara-saudara, ini terlalu menarik perhatian. Aku sementara ini tidak ingin mengungkapkan identitasku. Mengapa? Jika kau mengungkapkan identitasmu, tidak ada yang akan berani menggertakmu lagi. Tapi begitu identitasku terungkap, maka hanya orang-orang yang menjilat dan memuja agar tetap di sekitarku. Aku tidak akan bisa mendengar kebenaran sama sekali. Aku baru saja mengambil alih perusahaan sekarang. Jika aku hanya melihat sisi baiknya, ini merugikan perkembangan perusahaan. Adik masuk akal. Tapi, pada perjamuan syukuran rumah baru kemarin, berita itu sudah menyebar. Itu mudah. Aku hanya perlu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kami salah mengenali adik. Kebetulan upacara pengakuan kemarin terlalu terburu-buru. Setelah periode ini berlalu, kakak-kakakmu akan mengorganisir untukmu pesta penyambutan kembali yang paling spektakuler. Kakak ketiga pada saat itu akan memanggil semua muridku untuk membuatkanmu makanan paling lezat di dunia. Penggemar kakak keempat tersebar di seluruh dunia. Pada saat itu, aku akan dengan santai membawakanmu satu mobil penuh untuk menyemangatimu. Bawahan kakak kedua tidak kalah banyak dari kakak ketiga atau kakak keempat. Aku ingin semua orang di Jiangcheng tahu bahwa kau adalah adikku, adik Shen Nanjue. Pada saat itu, untuk pesta penyambutan kembali ini, aku ingin orang-orang paling hebat secara global datang dan hadir. Apakah ini jamuan balasan? Atau penobatan permaisuri? Keempat saudara laki-laki itu benar-benar fanatik yang memuja adik perempuan. Mengapa kamu masih berlama-lama di sini? Bukankah kamu ingin berdamai dengan Sumien? Pergi cari nona mudamu yang asli. Sayang, bagaimana mungkin? Pada perjamuan syukuran rumah, itu semua hanya akal-akalan saja. Bukankah itu karena aku takut melibatkanmu dan keluarga Lin? Aku hanya tidak menyangka bahwa Sumian ternyata bukan saudara perempuan dari 4 tokoh besar. Di perjamuan syukuran rumah, bukankah mereka melakukan tes pengenalan darah? Lihat, tuan muda tertua dari The keluarga film Shen was sudah translated mengeluarkan and pernyataan untuk narrated mengklarifikasi. by M-Media. Aku memperkirakan bahwa mereka pasti pergi ke rumah sakit setelah itu dan melakukan tes paternitas hanya untuk menemukan bahwa Sumian ternyata bukan saudara perempuan mereka. Aku tahu itu. Orang miskin seperti Sumian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi saudara perempuan dari 4 tokoh besar? Lalu mengapa kamu pada awalnya memohon pengampunan dari mereka? Sayang, aku baru saja memberitahumu. Itu semua hanya masalah akal-akalan saja. Hanya demi anak kita. Maafkan aku kali ini. Tidak mudah menemukan Feng Qingyang si bodoh ini untuk menjadi kambing hitam bagi anakku. Kurasa aku harus memaafkannya saja. Baiklah, tetapi jika ada lain kali, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Aku bersumpah, sama sekali tidak akan ada waktu berikutnya. Jalang Sumian itu. Ketika aku melihatnya lain kali, aku pasti tidak akan melepaskannya. Halo, kakak tertua. Bian, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, kakak tertua aku bisa menanganinya. Sumien, apa yang kamu lakukan di sini?
Aku, Awalnya aku berpikir, kau adalah saudara perempuan dari 4 tuan muda, tapi ternyata kau sama sekali bukan. Apakah kau menyadari bahwa kau tidak bisa hidup tanpaku? Jadi kau lari ke sini untuk mencari pekerjaan, sengaja mendekatiku, berharap untuk memenangkan hatiku kembali. tolong. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu? Sombong. Aku tidak tertarik pada sampah sepertimu. Sumyang, aku tahu aku sangat luar biasa. Wajar jika kau tidak bisa melepaskan. Namun tempat ini adalah perusahaan cabang dari grup Shen. Orang-orang yang bisa bekerja di sini, semuanya adalah orang-orang berprestasi tinggi seperti kita. Seseorang sepertimu yang hanya tahu cara. Penjual ubi jalar dari lapisan terbawah masyarakat. Jangan pernah memikirkannya seumur hidup ini. Sumien, aku menyarankanmu untuk tidak pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu tersingkir di babak pertama wawancara. Putaran pertama. Jia, kau terlalu menghargainya. Sampah seperti dia, yang bahkan belum lulus SMA, jelas tidak akan mendapatkan kesempatan untuk wawancara. Tepat sekali, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk wawancara di perusahaan kami. Aku khawatir tidak bisa. Kalau begitu, aku telah mengecewakan kalian semua. Aku di sini untuk mengambil posisi. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Ini adalah grup Shen yang menduduki peringkat nomor 1 global. Apa kualifikasimu untuk bergabung dengan perusahaan? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk bergabung dengan perusahaan? Apakah itu untuk memanggang ubi jalar untuk semua orang? Itu lucu. Aku lihat sekarang hanya untuk sombong, mulutmu hanya menyemburkan omong kosong. Kamu berani berbicara omong kosong tentang apapun. Aku tidak menyombongkan diri. Aku di sini justru untuk mengambil posisi. Jika memang begitu, tunjukkan surat penunjukanmu dan biarkan kami melihatnya. Tepat sekali kata saja tidak berarti apa-apa. Menyombong hanya butuh mulut. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Jika kau benar-benar mampu tunjukkan surat penunjukan itu pada kami. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya padamu. Tapi aku menolak, aku yakin kamu sama sekali tidak bisa menunjukkannya kan? Tak perlu dikatakan lagi. Dia pasti tidak bisa menunjukkannya. Baiklah. Karena kamu bersikeras ingin melihatnya, maka aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Apa ini? Mungkinkah itu benar? Bagaimana mungkin? Dia bahkan belum lulus SMA. Grup Shen, bagaimana mungkin bisa mempekerjakan orang seperti dia? Tepat sekali. Perusahaan kami merekrut karyawan yang setidaknya harus memiliki gelar sarjana. Surat penunjukanmu ini pasti palsu. Sumyang, kau benar-benar punya nyali. Hanya agar kau bisa masuk grup Shen dan mendekatiku. Kau bahkan berani memalsukan surat penunjukan. Aku tidak memalsukannya. Surat pengangkatanku asli. Keadaan sudah sampai seperti ini, dan kamu masih berani berbicara keras. Sumyang, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika manajemen perusahaan menyelidiki hal ini, hanya berdasarkan tindakan pemalsuan ini, lupakan saja bergabung dengan grup Shen. Mereka juga akan menuntut tindakan hukum terhadapmu. King Yang, jika dia ingin mencari mati, biarkan saja dia. Surat pengangkatan di tanganku ini, apakah itu asli atau tidak? Kalian bisa memeriksanya sendiri. Bukankah kalian akan tahu? Baiklah. Hari ini aku akan memverifikasinya secara menyeluruh. Dan kemudian mengungkap warna aslimu dan mempermalukanmu. Sumyang, tunggu saja untuk dipermalukan. Sumien, direktur baru. Ada apa Jia? Ini, surat pengangkatan ini. Benar. Benar tidak mungkin. Sumyang, sebaiknya kau mengaku dengan jujur. Apa sebenarnya yang terjadi dengan surat penunjukan ini? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Dia pasti menjerat. Beberapa eksekutif tingkat tinggi di perusahaan kita tidur dengan mereka untuk mendapatkannya. Dan dia bahkan mengganti nama orang lain menjadi namanya sendiri. Baiklah. Dasar jalan. Kau baru saja menceraikanku. Sudah terlibat dengan pria lain. Fang King Yang, jangan bilang aku tidak. Bahkan jika aku benar-benar terlibat dengan orang lain, itu masih lebih baik daripada kamu selingkuh selama pernikahan. Membawa selingkuhanmu ke rumah kita. Bisakah kau menyalahkanku untuk itu? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau seorang penjual ubi jalan, tidak bisa membantuku dengan apapun. Bisakah kau dibandingkan dengan Jia? Ayahnya adalah milik grup Shen, kepala perusahaan cabang Beijing. Hanya satu kalimat biasa sudah cukup untuk menjadikanku wakil presiden. Fang King Yang, jangan kamu lupakan. Uang untuk biaya kuliahmu aku dapatkan dari menjual ubi jalar bakar. Selain itu, prestasi yang kamu miliki hari ini tidak terlepas dari dukunganku yang tanpa syarat di belakang layar untukmu. Omong kosong. Berhentilah mencoba mengambil semua pujian.
Prestasi yang kumiliki hari ini bergantung pada kemampuanku sendiri. Lagi pula, jika aku bertemu Jia lebih awal, aku pasti sudah menjadi wakil presiden sejak lama. Aku tidak perlu menunggu sampai hari ini. Benar, King Yang. Jangan sebut-sebut wakil presiden belaka. Ketika kamu menikah denganku, seluruh perusahaan akan menjadi milikmu. Grup Shen, sejak kapan diputuskan oleh grup Linmu? Sumien, berhenti berpura-pura. Ada apa? Apakah kamu benar-benar masih berpikir kamu adalah saudara perempuan dari 4 tua muda? Jia, hentikan membuang-buang kata untuknya. Cepat panggil seseorang dan usir dia. Seseorang usir dia. Aku adalah direktur baru perusahaan. Aku ingin lihat hari ini, siapa yang berani mengusirku dari sini? Sumien memegang surat pengangkatan orang lain. Masih berani menyombongkan diri di sini. Dulu aku hanya berpikir kau tidak berguna. Aku tidak pernah menyangka kau sekarang akan belajar berbohong dan menipu orang. Aku tidak berbohong. Seseorang secara alami akan datang nanti untuk membuktikan identitasku. Sumian, aku tahu bahwa semua yang kau lakukan sekarang hanyalah untuk mencoba dan mendapatkan perhatianku. Aku akui kau telah mencapai tujuanmu. Tapi aku memberitahumu itu tidak berguna. Aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku hanya akan bersama Jia. Kau harus segera menyerah pada ide ini. Kenapa kalian berdua hanya berdiri saja? Cepat usir dia. Nona Lindia punya surat janji temu. Kami tidak berani bertindak. Baiklah, aku akan menelpon ayahku sekarang juga. Aku beritahu ya. Ketika ayahku turun, meskipun kamu punya surat pengangkatan, kamu tetap tidak akan bisa masuk ke grup Shen kami. Cabang Bei Sheng. Halo ayah. Seseorang membuat masalah di bawah. Tolong cepat turun. Sumiang, ayah Jia, The adalah film was kepala perusahaan translated cabang ini. and narrated Di sini by dia yang Yen menentukan. Media. Tunggu saja dan lihat kau akan diusir. Baiklah, aku akan berdiri di sini dan menunggu. Aku ingin lihat hari ini, siapa yang berani mengusirku dari sini. Siapa yang berani membuat masalah di perusahaan cabang grup Shen kamu? Ayah, ini dia. Tuan Lin, ayah Lin Jia. Entah bagaimana dia mendapatkan surat pengangkatan palsu. Dan berani menyebut dirinya direktur baru kita di sini. Dia tidak terlihat tua, tapi nadanya cukup sombong. Aku adalah kepala cabang Beichen. Jika kantor pusat mengirim direktur baru, tidak mungkin aku tidak tahu. Lihat, sudah kubilang. Seseorang sepertinya yang bahkan belum lulus kuliah. Masuk ke grup Shen saja sudah merupakan keajaiban. Bagaimana mungkin dia menjadi direktur baru? Aku tahu dia palsu. Penunjukan saya bersifat rahasia. Tentu saja kamu tidak akan tahu. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Ayah, bagaimana mungkin? Aku beritahu ya, dia hanyalah penjual itu yang menjual ubi jalar di luar gerbang sekolah. Benar, Direktur Lin. Dia adalah mantan istriku yang tidak berguna itu. Mencoba mendapatkan perhatianku. Sengaja menyombongkan diri di sini. Kau berani datang ke grup Shen kami untuk menyombongkan diri. Kau benar-benar kurang ajar. Saya memegang surat penunjukan itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Direktur Shen dan bertanya. Direktur Shen. Direktur Shen sangat sibuk. Mana mungkin dia peduli dengan masalah sepele sepertimu, Sumiang. Kau masih keras kepala menolak mengakui kekalahan. Tahukah kau siapa orang yang berdiri di depanmu ini? Dia adalah milik grup Shen. Kepala perusahaan cabang Beichen. Saya tahu, tapi dia tidak akan lama menjabat. Apa maksudmu dengan itu? Kamu dipecat. Sumiang. Kau ingin memecat Direktur Lin. Kau pasti sudah gila. Sumien, kamu tidak serius berpikir bahwa bahkan sekarang, kamu bisa dengan lancar masuk ke cabang Beichen kita kan? Aku beritahu ya, selama ayahku ada di sini, itu sama sekali tidak mungkin. Tepat sekali. Selama aku mengucapkan sepatah kata. Surat penunjukan di tanganmu itu hanyalah selembar kertas bekas. Namun jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon belas kasihanku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Membuatku berlutut di hadapanmu, jangan mimpi. Sumiang. Jia memberimu kesempatan. Demi menghormatiku, jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu hanya punya satu kesempatan tahu. Kamu seorang simpanan yang menghancurkan keluarga orang lain. Mengapa saya harus berlutut padamu? Lagi pula kalianlah yang seharusnya berlutut dan meminta maaf. Sumien, kamu tidak tahu berterima kasih. Ayah, lihat dia sangat sombong. Dia sama sekali tidak menghormatimu.
Cepat ayah, tangani dia. Kau benar-benar tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Ayo usir dia keluar untukku. Berhenti. Asisten Jiang membawa orang. Dia adalah bawahan terpercaya Direktur Shen. Kau tamat. Halo Presiden. Asisten Jiang, aku belum dengar kalau perusahaan mengirim presiden baru. Dan dia hanya penjual ubi jalar. Apakah ada kesalahan? Diam. Beraninya kau mempertanyakan keputusan Direktur Shen. Dia ditunjuk secara pribadi oleh Direktur Shen. Itu tidak mungkin. Dia hanyalah penjual ubi jalar di jalanan. Benar, dia hanyalah pedagang kaki lima yang bau. Asisten Jiang, tolong jangan tertipu olehnya. Jika ada di antara kalian yang berani berbicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku mengerti. Sumyin, kamu menjerat salah satu eksekutif perusahaan kami. Pasti asisten Jing kan? Bagus sekali kau Jalang. Sudah kuduga asisten Jiang langsung datang untuk membelamu. Jadi kalian berdua berselingkuh. Memang ada pepatah yang sangat benar. Hati seseorang itu kotor, maka semua yang mereka lihat juga kotor. Di surat penunjukan ini, posisi presiden tertulis jelas hitam di atas putih. Apa kalian semua tidak membaca sama sekali? Kinerja cabang Beicheng semakin memburuk selama 2 tahun terakhir ini. Ternyata itu karena parasit seperti kalian. Hari ini, saya akan membersihkan parasit-parasit ini untuk perusahaan. Kamu, dan kamu. Kalian bertiga dipecat. Sumyin, berhentilah bertingkah seolah kau memiliki wewenang yang tidak kau miliki. Posisimu sebagai presiden hanyalah didapatkan dengan tidur bersama pria. Hak apa yang kau miliki untuk memecat kami? Tepat sekali, hak apa yang kamu miliki untuk memecat kami? Asisten Jiang sebagai presiden baru perusahaan. Apakah saya bahkan tidak punya wewenang untuk memecat mereka? Tentu saja Anda bisa, Presiden Su. Anda bisa memecat siapapun yang Anda mau. Apa kalian dengar itu? Saya bisa memecat siapapun yang saya mau. Kalian bertiga segera keluar. Dasar Jalan. Usir mereka bertiga keluar. Lepaskan aku. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Tepat sekali. Aku sudah bersama perusahaan selama bertahun-tahun. Bekerja keras tanpa keluhan. Kalau bukan jasa, setidaknya usaha. Bahkan jika Anda ditunjuk oleh Direktur Shen, Anda tidak punya hak untuk memecatku. Jika dia tidak punya hak, lalu bagaimana denganku? Shen, Direktur Shen. Asisten Jiang, sampaikan perintahku. Ketiganya dipecat segera. Jika ada yang berani memberikan bantuan kepada mereka lagi, mereka akan menjadi musuhku Shen Dongye dan musuh grup Shen. Ya, Direktur Shen. Syarat mereka keluar. Direktur Shen, Anda tidak bisa memperlakukan karyawan lama Anda seperti ini. Direktur Shen, melakukan ini akan membuat karyawan patah semangat. Direktur Shen, Direktur Shen. Bagaimana penampilanku barusan, bukankah itu bagus? Aku tidak mengungkap identitasmu, dan juga tidak gagal membelamu. Tidak buruk, tidak buruk. Kakak besar benar-benar luar biasa. Tapi menanganinya dengan cara ini, apakah itu tidak akan berdampak negatif padamu? Gadis bodoh itu tidak akan berdampak. Bahkan jika ada, selama aku bisa membelamu, aku pasti tidak akan ragu. Kakak kamu sangat baik padaku. Pria sebaik kamu ternyata masih lajang. Itu sungguh keterlaluan. Kakak besar, cepat beritahu aku. Gadis tip apa yang kamu suka? Aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Aku suka seseorang sepertimu. Sumyan, apa yang kamu pikirkan? Meskipun kakak besar bukan dari keluarga Shen, dia pasti bercanda. Ya, dia pasti bercanda. Apa yang kau pikirkan? Ayo, aku akan mengantarmu melihat kantormu. Pria itu benar-benar terlalu The film tampan. was translated Selalu and melanggar aturan. narrated by M Media. Kalian semua, enyahlah dan pergilah sejauh mungkin. Kau tunggu saja. Kalian tidak tahu berterima kasih. Sial. Jati Sumin ini menjerat. Ternyata adalah tuan muda tertua dari keluarga Shen. Pantas saja di pesta syukuran rumah kemarin, tuan muda Shen sangat memperhatikannya.
Jati mereka sudah menjalin hubungan sejak lama. Wanita Sumian itu berani menduakan aku. Lain kali aku melihatnya, aku pasti tidak akan melepaskannya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kita semua sudah diusir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah, bukankah ayah sudah lama ingin mandiri? Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan melakukannya sendiri. Memulai bisnis itu bagus. Jika kau hanya punya uang, tetapi tidak ada proyek, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Ting yang tepat sasaran dengan pernyataan itu. Apakah ayah lupa? Ketua grup Qiangsheng akan segera kembali ke negara ini. Selama kita merebut kesempatan untuk menemukannya sebelum grup Shen, jika kita melakukan ini, mengapa takut tak mencapai hal besar? Bagaimana mungkin aku melupakan masalah sebesar ini? Namun ketua grup Qiangsheng selalu menjaga profil rendah dalam tindakannya. Kepulangan ke negara ini juga merupakan kepulangan rahasia. Kita bahkan tidak bisa menemukan orangnya. Kita bahkan tidak tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan. Di mana kita harus mencarinya? Tepat sekali, bukankah itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Ayah, serahkan penyelidikan ini padaku. Baiklah. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Mengapa kalian semua ada di sini? Adik perempuan memulai hari pertamanya bekerja. Hari ini, kami sebagai kakakmu pasti harus datang. Jika bukan, karena kamu ingin menjaga profil rendah, kami akan mengatur iring-iringan mobil untuk mengantarmu bekerja. Tepat sekali. Aku bahkan mengatur sekelompok selebriti untuk berbaris di jalanan dan menyambutmu. Syukurlah kamu tidak melakukannya. Jika tidak akan mustahil untuk tetap bersikap rendah hati nanti. Adik lihat dekorasi kantornya. Jika kau tidak menyukainya, kakak akan mengatur seseorang untuk mendekorasinya ulang untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Menurutku sudah cukup baik seperti sekarang. Baiklah, kalau begitu, beritahu kakak kapan saja jika kau butuh sesuatu. Baiklah, terima kasih kakak besar. Benar. Ada sesuatu besok yang mengharuskanmu menanganinya. Ada apa? Kakak besar beritahu aku. Ketua grup Qiangsheng akan kembali ke negara besok. Aku berencana mengatur agar kau pergi membahas bisnis perusahaan dengannya. Baik. Kakak sulung, apakah kamu yakin itu grup Qiangsheng? Grup Qiangsheng bukan milik kita. Kakak kedua, apakah ada masalah? Tidak, bukan apa-apa. Jika tidak ada masalah maka, kita akan meminta asisten Jian mengantarmu untuk membiasakan diri dengan lingkungan perusahaan. Kau mulai bekerja sore ini. Kakak sulung kamu tidak bisa memanfaatkan adik perempuan seperti ini. Adik perempuan kakak kedua akan mengajarimu cara menembak untuk memimpin semua pahlawan. Apa bagusnya seorang gadis berkelahi dan membunuh? Ikuti kakak ketiga. Kakak ketiga akan mengajarimu cara memasak untuk memakan semua hidangan lezat di dunia. Kakak ketiga sudahlah. Jika kamu memberinya makan sampai dia gemuk, bagaimana jika dia tidak bisa menikah? Adik perempuan sebaiknya tetap mengikuti kakak keempat. Kakak keempat akan mengajarimu cara bernyanyi dan berakting. Berdiri di atas panggung, menerima perhatian ribuan orang. Menurutku menjadi direktur tetap yang terbaik. Mendominasi. Tidak mungkin. Jadilah dewa perang. Memasak. Memasak. Dapat diandalkan itu tidak boleh. Adik perempuan harus menjadi bintang. Jadilah direktur. Jadilah dewa perang. Harus menjadi bintang. Jadilah direktur. Memasak. Jadilah dewa perang. Jadilah direktur. Jadilah dewa perang. Memasak. Harus menjadi bintang. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Bisakah salah satu dari kalian membawa mereka semua pergi? Jia-Jia bagaimana? Apakah kau sudah tahu? Aku sudah tahu, besok ketua grup Qiangsheng akan pergi ke arin balap pribadinya. Kebetulan aku kenal orang yang bertanggung jawab di sana. Dia akan membantu kita mendapatkan perkenalan. Itu bagus sekali sayang. Kau memang yang paling mampu. Tentu saja. Ayo mari kita rayakan dulu. Cepat adik perempuan The akan film was bangun dalam 10 menit. translated and narrated Kakak by sulung, M Media. aku sudah sangat cepat. Stroberi cuci stroberinya dulu. Adik perempuan suka memakannya. Melon potong lebih banyak melon. Jangan lupakan supnya juga. Sajikan dulu, cepat sajikan. Oh tidak, rotinya gosong. Kakak sulung, kamu membangunkanku dari tempat tidur pagi-pagi sekali. Hanya agar aku bisa membuat sarapan untuk adik perempuan. Bukannya kita tidak punya pelayan di rumah. Hanya aku. Bahkan jika kamu membelahku menjadi 3 bagian, aku tidak akan cukup. Cepat, berhenti bicara omong kosong. Kalau tidak masalah kau yang ingin membuka hotel bintang 7 di Singapura, aku tidak akan menginvestasikannya lagi. Kakak besar kakak ketiga, selamat pagi. Kau sudah bangun, cepat makan. Ya adik perempuan, cepat dan makanlah sesuatu. Kalau tidak seseorang bekerja keras sepanjang pagi tanpa hasil. Kakak besar kakak ketiga, saya tidak akan makan sekarang. Saya punya janji dengan ketua grup Qiangsheng. Kami bertemu di arena balap pribadinya.
Jika saya tidak berangkat, sekarang saya akan terlambat. Apa yang terburu-buru? Makanlah sesuatu dulu. Kakak besar kalian makan duluan. Saya pergi sekarang. Astaga, sayang sekali. Meja hidangan yang begitu besar, tidak ada yang memakannya sekarang. Kau terlalu banyak bicara. Kakak. Mengapa kakak tidak memberitahu adik bahwa dia adalah ketua grup Qiangsheng? Kakak ingin memberi kejutan pada adik perempuan. Sudahlah, mengingat sifat kakak yang usil. Kurasa itu lebih mirip kejutan. Makanlah kakak. Makanlah sendiri, aku tidak tertarik. Kakak hati-hati. Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, nak. Berkat kamu menarikku kembali barusan. Kalau tidak, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tidak apa-apa. Kamu hampir menabrak pria tua itu barusan. Minta maaf padanya segera. Tapi kita tidak benar-benar menabraknya kan? Selain itu, dia tiba-tiba menerobos ke tengah jalan. Siapa tahu dia mencoba merekayasa kecelakaan. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku sengaja merekayasa kecelakaan? Jadi kau tidak merekayasa kecelakaan. Kalau begitu kau pasti seorang pemulung. Orang miskin memang orang miskin. Membuang hidupmu hanya demi sebotol pecah. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Minta maaf padanya dengan cepat. Kau ingin aku meminta maaf kepada orang miskin ini? Apa kau gila? Sampah seperti dia dari kalangan bawah masyarakat. Bahkan jika dia tertabrak dan terbunuh, hidupnya tidak berharga. Kalian semua. Kalian benar-benar keterlaluan. Cukup, Qingyang. Janganlah kita merendahkan diri ke tingkat orang-orang seperti mereka. Mari kita cepat masuk untuk bertemu ketua grup Qiangsheng. Benar sayang. Bisnis itu penting. Ayo pergi. Kakak jangan khawatir. Anda tunggu saya di sini. Saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda dan membuat mereka meminta maaf kepada Anda. Diskusikan rencana kerjasama. Gadis Maid. Terima kasih. Salam ketua. Ketua, haruskah saya membawa orang untuk memberi pelajaran pada kedua orang itu? The film was translated and narrated by M Media. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Kandang pribadi ketua grup Qiangsheng ini benar-benar berbeda. Skalanya, kemegahannya. Kandang biasa sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tentu saja. Kekuatan grup Qiangsheng sama sekali tidak kalah dengan grup Shen. Biaya pemeliharaan di sini saja mencapai puluhan juta setiap tahun. Selain itu, kuda-kuda di kandang ini semuanya adalah ras yang berharga. Total nilainya miliaran yuan. Jika kita mendapatkan kerjasama dengan grup Qiangsheng, bukankah kita akan jadi kaya raya? Lebih dari sekadar menjadi kaya raya. Mulai sekarang, kita tidak perlu bergantung pada grup Shen lagi. Sayang, saat kita bertemu ketua grup Qiangsheng nanti, kita harus tampil dengan baik. Kita harus berusaha mengamankan kesepakatan ini dalam sekali jalan. Apakah dasiku lurus hari ini? Fang Qingyang Linjia. Kalian berdua pergi dan minta maaf kepada pria tua itu untukku. Sumian, kau benar-benar pengganggu yang gigih. Bisakah kau berhenti menggangguku terus-menerus? Bagaimana mungkin aku meminta maaf pada si miskin itu? Juga, cepatlah dan pergi dari sini. Tempat kelas atas seperti klub berkuda pribadi. Apakah ini tempat yang bisa didatangi oleh orang miskin sepertimu? Benar. Cepat pergi dan enyah, jangan membuat tontonan di sini. Kalau tidak, ketika staf datang nanti dan mengusirmu, itu akan benar-benar memalukan.
Bicara tentang mempermalukan diri sendiri, saya tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Bagaimanapun kalian berdua, kemarin di depan umum, di hadapan semua orang, diusir dari perusahaan. Sumian, jangan terlalu cepat merayakan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah direktur sialan, kau adalah orang penting. Orang penting seperti Direktur Shen. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Dia hanya mempermainkanmu. Begitu dia bosan bermain, dia akan menendangmu pergi. Tepat sekali. Di mata Direktur Shen, kamu hanyalah paling banter mainan. Jadi, jika aku jati kamu, aku akan cepat kembali ke profesi lamamu dan pergi memanggang ubi jalarmu. Kalau tidak, ketika kamu dicampakkan nanti, kamu akan benar-benar sengsara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya di masa depan. Tapi kalian berdua, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di grup Shen lagi. Apa kau pikir kami peduli? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami datang ke sini hari ini untuk bekerja sama dengan grup Qiangsheng. Setelah kami mengamankan kerjasama dengan grup Qiangsheng, grup Shen tidak akan berarti apa-apa. Kebetulan saya juga datang ke sini untuk membahas kerjasama. Aku tidak menyangka grup Shen juga menginginkan bagian dari keuntungan ini. Yang satu adalah grup Shen yang kuat. Yang lainnya adalah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Saya yakin ketua grup Qiangsheng akan tahu bagaimana memilihkan. Jalan apa kau pikir hanya berdasarkan dirimu? Kau bisa menyabotas kerjasamaku dengan grup Qiangsheng. Saya hanya di sini untuk membahas kerjasama. Bagaimana itu bisa dianggap sabotase? King Yang, ambil proposal kerjasamanya dan robek. Berikan aku proposalnya. Saya tidak akan memberikan proposal itu kepada Anda. Saya bertekad untuk mengamankan kerjasama dengan grup Qiangsheng. Kau menolak tawaran baik dan memilih untuk menerima hukuman begitu. Fang King Yang, kembalikan proposal itu padaku. Jangan pernah memikirkannya. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku memberitahumu. Kerjasama dengan grup Qiangsheng hanya bisa menjadi milikku. Sung Yin, kamu tidak punya kesempatan. Jia hentikan membuang kata-kata padanya, suruh dia pergi. Seseorang usir dia. Dengan aku di sini, siapa yang berani mengusirnya? Kakak, bukankah saya meminta Anda menunggu di luar? Mengapa kamu masuk? Nak, jangan khawatir. Aku di sini untuk mendukungmu. Aku kira tadi ada orang penting yang datang. Ternyata hanya kakek tua yang memungut sampah di luar pintu masuk. Kau orang tua bangka. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menyewa jas dan memakainya, kau bisa datang ke sini berpura-pura menjadi bos besar. Apa ini kau masih ingin membelanya? Aku memberitahumu. Pergi dari sini sekarang juga. Atau aku akan berurusan denganmu bersama-sama nanti. Apa yang terjadi di antara kita tidak ada hubungannya dengan orang tua ini. Kalian tidak boleh mengganggunya. Jangan khawatir, The Nak, film mereka was translated and narrated by M Media. tidak bisa menggangguku. Dan aku juga tidak akan membiarkan mereka mengganggumu. Mengharukan kasih sayang kakek dan cucu yang mendalam. Yang tak tahu akan mengira kalian benar-benar kakek dan cucu. Benar. Seorang penyapu jalan. Seorang penjual ubi jalan. Sepasang yang serasi. Bukankah mereka seperti kakek dan cucu sungguhan? Ya. Dua hantu miskin. Kalian benar-benar keterlaluan. Segera minta maaf kepada kami. Kalau tidak, kamu akan membayar harga untuk perilaku bodohmu. Kau mengatakannya seolah itu nyata. Jika kau benar-benar punya kemampuan, ayo, buat aku membayar harganya sekarang. Aku pernah melihat orang yang bersikap sombong, tapi aku belum pernah melihat orang yang bersikap sombong sepertimu. Biar ku beritahu. Aku kenal orang yang bertanggung jawab atas peternakan kuda pribadi ini. Beraninya seorang penyapu jalan sepertimu membentakku. Benar, jika kau tahu diri cepat pergi dari sini. Kurasa kalianlah yang harus inya. Seorang penyapu jalan. Begitu sombong. Biar ku beritahu. Ini adalah peternakan kuda pribadi. Milik ketua grup Qiangsheng. Siapa kamu hingga bisa menentukan siapa yang tinggal dan pergi? Benar, kami di sini hari ini.
untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan ketua grup Qiangsheng. Jika kau mengusir kami, bisakah kau bertanggung jawab atas hal itu? Orang-orang dengan selera serendah kalian berdua. Grup Qiangsheng kami tidak akan bekerja sama dengan kalian. Mungkinkah orang tua ini adalah orang penting? Orang tua bangka dari nada bicaramu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah ketua grup Qiangsheng? Benar sekali. Aku adalah ketua grup Qiangsheng. Kau benar-benar mengatakannya dengan keyakinan. Jika aku tidak baru saja melihatmu menyapu jalanan, aku mungkin benar-benar tertipu olehmu. Kurasa kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Aku akan menelepon orang yang bertanggung jawab di sini sekarang juga. Dan menyuruhnya mengusirmu. Biar ku beritahu. Jia dan manajer Won yang bertanggung jawab atas peternakan kuda ini adalah teman lama. Kalian berdua tamat. Kakak jangan khawatir. Aku sudah mengirim pesan kepada kakakku. Mereka akan datang untuk melindungi kita. Nak dengan khawatir. Aku yang memutuskan di sini. Teruslah berpura-pura. Tunggu manajer Wang datang lalu lihat bagaimana kau membereskan kekacauan ini. Bagus, biarkan dia datang. Aku ingin bertanya padanya. Bagaimana bisa siapapun bisa masuk ke peternakan kudaku sekarang? Kau orang tua bangka. Aku perhatikan mulutmu adalah hal yang paling keras darimu. Seorang penyapu jalan The sepertimu, film was hak apa yang kau translated miliki and untuk narrated berbicara by dengan M manajer Wang Media. seperti itu? Sumyang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud kepada kami untuk mengakui kesalahanmu, kami mungkin mempertimbangkan melepaskanmu dan orang tua ini. Baiklah, karena King Yang sudah angkat bicara. Aku akan memberimu kesempatan ini. Kalau tidak ketika manajer Wang tiba, kamu dan orang tua ini hanya akan diusir. Tidakkah kalian dengar apa yang kakak ini katakan? Dia yang berkuasa di sini. Kalianlah yang seharusnya berlutut dan meminta maaf. Tidak perlu. Kamu memiliki sikap seperti anggota keluarga Sen kami. Baiklah, karena kami memberimu kesempatan dan kau menolaknya, maka jangan salahkan kami. Ketika manajer Wang tiba nanti, kami akan memastikan kalian berdua menanggung akibatnya. Siapa yang berani membuat masalah di kandang kudaku? Manajer Wang mereka. Cepat usir mereka berdua. Orang tua ini. Mengapa dia terlihat sangat akrab? Manajer Wan, orang tua sialan ini, hanyalah seorang petugas kebersihan di kandang kudamu. Aku baru saja melihatnya menyapu jalan di luar tadi. Benar, dia ingin merekayasa kecelakaan terhadapku, tapi aku membongkarnya. Lalu dia bekerja sama dengan wanita ini untuk melecehkanku bersama-sama. Manajer Wang cepat usir mereka. Sebentar lagi, kami akan membahas kerjasama dengan ketua Anda. Jadi dia yang menyapu kandang. Pantas saja aku merasa dia terlihat akrab. Kau orang rendahan yang membersihkan. Beraninya kau membuat masalah untuk nona muda Lin Jia. Minta maaf segera. Merekalah yang salah. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Tepat sekali, kalian seharusnya mengklarifikasi situasinya sebelum menanganinya. Apakah ada yang tidak jelas tentang ini? Kalian berdua orang rendahan. Lihat saja, kalian jelas-jelas mencoba membuat masalah untuk nona muda Lin Jia. Mencoba memerasnya. Gagal memeras uang darinya. Kalian terus mengganggunya di sini. Aku sering melihat orang sepertimu. Manajer Wang luar biasa. Mereka berdua pantas dipukuli. Penjaga, beri pelajaran pada kedua orang ini, lalu usir mereka. Tunggu. Kamu melakukan sesuatu yang merusak citra grup. Tidakkah kamu takut setelah ketuamu tahu? Dia akan memecatmu. Seperti kata pepatah, naga perkasa tidak bisa menekan ular lokan. Aku yang berkuasa di sini. Tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Tunggu. Biarkan kami pergi. Biarkan kami pergi. Biarkan kami pergi. Berhenti. Direktur Shen, asisten Li kau datang di saat yang tepat. Kedua orang bodoh buta ini. Sampang, apakah kau tahu siapa orang di depanmu ini? Siapa dia? Dia adalah ketua grup Qiangsheng kita. Ketua grup Qiangsheng. Ketua, saya salah. Saya salah, saya pantas mati. Saya pantas mati, saya pantas mati. Ketua, mohon maafkan saya, karena gagal mengenali kebesaran Anda. Saya telah menyinggung Anda, mohon ampuni saya.
Saya tidak akan berani lagi. Grup Yansen kami tidak membutuhkan jenis karyawan bodoh dan tidak tahu apa-apa. Asisten Lee. Penjaga, bawa dia pergi. Ketua mohon ampuni saya. Direktur Shen tolong ampuni saya. Asisten Lee, bagaimana mungkin dia adalah ketua grup Yangshen? Dia jelas-jelas hanya seorang pemulung sampah. Benar Asisten Lee, apakah kau melakukan kesalahan? Apakah mata anjingmu buta? Itu adalah ketua kita. Dia mempertahankan tradisi unggul ketekunan dan penghematan. Dan biasanya membersihkan sendiri. Dia benar-benar ketua. Benar, dia adalah ketua grup Yangshen kita. Ketua, semua yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kami tidak tahu Anda adalah ketua. Itulah mengapa kami memperlakukan Anda seperti ini. The film was Ya, Ketua. translated and Kami meminta maaf narrated by padamu. M Media. Kalian berdua penjahat munafik yang berkata lain, berbuat lain. Nah, beritahu aku bagaimana kita harus menghadapi dua penjahat ini. Kakek mereka sangat menggangguku barusan. Mereka harus meminta maaf kepada kami. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalian dengar itu. Segera minta maaf sekarang juga. Aku bisa meminta maaf padamu. Tapi aku sama sekali tidak akan meminta maaf kepada Sumyin. Dia hanyalah wanita yang tidur dengan siapa saja. Lihat dia sekarang merayu Direktur Shen lagi. Benar ketua. Tolong ketua jangan tertipu oleh wanita ini. Penampilannya, dia sangat manipulatif. Ketika kami di luar tadi, mungkin dia sudah tahu identitasmu dan mendekatimu dengan sengaja. Kamu bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak melakukannya. Orang macam apa dia? Aku tahu dengan jelas di hatiku. Karena kamu tidak mau meminta maaf. Baiklah, aku akan mencari seseorang untuk memberimu pelajaran. Ajari mereka cara berlutut dan meminta maaf. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Kalau tidak, kau akan menanggung banyak penderitaan. Sumyin, Aku minta maaf. Nat, apakah kamu puas sekarang? kakek tolong usir mereka. Aku akan mendengarkanmu. Bangun dan pergi. Sumian, jangan terlalu cepat merayakan. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian berdua saling kenal? Nah, kenapa kamu tidak menebak? Anda kakekku bukan? Bagaimana kau tahu? Ya, pertama kali aku melihatmu aku merasakan keakraban yang kuat. Ditambah lagi Anda sangat membelaku. Hanya itu saja. Pasti anak-anak nakal di keluarga itu. Siapa yang membocorkan rahasia itu? Sumian. Baguslah, kau sudah kembali. Kakek, Kalian bocah nakal. Katakan padaku siapa yang membocorkan rahasia itu. Kakek. Tidak ada satupun dari kami yang membocorkan apapun. Aku bisa menjamin kakak tertua. Kau biasanya yang paling licik di antara kita. Aku tidak percaya. Kakak kedua kau katakan padaku. Kakek, sungguh kami tidak. Kami hampir tidak sengaja mengungkapkannya tadi. Kakak tertua membujukku untuk tidak melakukannya. Meskipun kakak sulung diadopsi. Dia jauh lebih baik daripada kalian para bocah nakal. Mengabaikan bisnis keluarga. Tidak melakukan hal yang benar sepanjang hari ya. Kakak. Bukankah kita hanya memberi kakak tertua kesempatan untuk pamer? Seperti kata pepatah, yang mampu harus mengambil lebih banyak pekerjaan. Kakak tertua. Grup Shen akan mengandalkanmu untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat mulai sekarang. kalian terus saja mengganggu kakak tertua. Sama sekali tidak, adik. Bajingan Fangking yang itu. Apakah dia mengganggumu lagi? Di mana dia? Aku akan memukulinya. Pria itu memang cukup sombong. Uang untuk pendidikan universitasnya, semuanya didapatkan oleh adik perempuan melalui kerja keras. Aku tak menyangka dia meninggalkan adik perempuan setelah naik jabatan dan gaji. Dia hanyalah seonggok sampan. was translated Jika and adik tidak narrated menghentikanku by M sebelumnya, Media. aku pasti sudah memukulinya sejak lama. Cucu perempuan Shen Jianwu tidak boleh diperlakukan seperti ini. Membiarkan orang lain menindasnya sesuka hati. Kalian semua cepatlah dan buat pengaturannya. Besok aku ingin mengadakan jamuan penyambutan kembali. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa cucu perempuan Shen Jianwu telah kembali.
Halo Direktur Lee, saya Sumian dari grup Yangsheng, Departemen Desainer. Saya di sini untuk membahas kerjasama dengan Anda. Bagus, kemarilah. Mari kita bicara baik-baik. Aku perlu bicara dengan desainer cantik itu. Kalian berdua pergi dulu. Direktur Lee, tolong bersikaplah yang baik. Aku benci. Aku sudah sering melihat banyak wanita sepertimu. Setiap dari kalian biasanya bertingkah seperti wanita yang berbudi luhur dan suci. Tetapi demi kerjasama, bukankah kalian tetap menjual diri? Namun, kau cukup sesuai dengan seleraku. Bagaimana kalau begini? Jika kau melayaniku dengan baik, masalah kerjasama akan mudah didiskusikan. Karena Direktur Lee tidak berniat membahas kerjasama, maka saya akan pergi dulu. Karena kamu sudah ada di sini, jangan terburu-buru untuk pergi. Direktur Lee, tolong menyingkir. Aku tidak akan bergerak. Bukan hanya aku tidak akan bergerak. Aku akan menjepitmu. Jangan mendekat. Kakek, sepupu, ini gawat. Sumian adik perempuan kita demi mendapatkan kerjasama dan membuktikan dirinya, dia tidak ragu. Dia tidak ragu untuk menjual tubuhnya. Apa? Sama sekali tidak mungkin. Itu benar. Adik kita mustahil melakukan hal seperti itu. Jangan memfitnahnya. Tepat sekali. Pagi ini, aku meminta asisten Lee secara khusus menelepon. Dan meminta kepala Departemen Desain untuk menjaga Mian. Bagaimana mungkin dia menggunakan metode seperti itu untuk membahas kerjasama? Bagaimana mungkin seperti yang kamu katakan? Sialan. Jadi orang yang diminta atasan untuk kita jaga adalah Sumien. Ini gawat. Adik perempuan kita tidak dalam bahaya, Kang. Kakak, mari kita cepat selamatkan adik perempuan kita. Benar. Cepat ambil perlengkapan ammo. Ikuti aku. Pergi. Bajingan tua itu benar-benar menghargai Sumien. Tapi bahkan jika mereka sekarang bergegas ke sana, sudah terlambat. Manajer Lee pasti sudah berhasil. Kakek, sepupu, ini kamar pribadinya. Kakak kedua. Dobrak pintunya untukku. Sudah kubilang jangan datang, tapi kau tidak mendengarkan. Hebat. 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 Benar-benar menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Benar-benar menakjubkan. Sumien, kenapa kamu baik-baik saja? Kenapa? Melihat bahwa tidak terjadi apa-apa padaku. Apakah kau sangat kecewa? Bagaimana mungkin? Aku takut sesuatu terjadi padamu. Jadi aku sengaja membawa kakek dan saudara-saudaraku ke sini. The film Kau was lebih baik bersungguh-sungguh translated dengan and ucapanmu narrated itu. by M Media. Adik perempuan, kau baik-baik saja. Cepat biarkan kami lihat. Adik, kakak kedua mengajarimu seni bela diri dengan baikan. Apakah kamu mengalahkan musuh dalam satu gerakan? Ya. Kakak kedua adalah yang terbaik. Apel. Kakak hebat, tapi kakak keempat tidak hebat. Kakak keempat juga hebat. Sama hebatnya. Bagaimana dengan kakak ketiga? Kakak ketiga juga hebat. Keempat kakakku semuanya luar biasa hebat. Jadi, bagaimana dengan kakek? Kakak di hatiku adalah yang paling kuat. Sumien. Semua ini seharusnya milikku. Tadi malam, kamu tidak mendapatkan kontraknya kan? Apakah itu perlu dikatakan? Bahkan manajer pergi secara pribadi dan tidak bisa mendapatkannya. Apalagi dia seorang pendatang baru. Tepat sekali, beberapa orang terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mempermalukan diri mereka sendiri. Pihak lain sudah menandatangani kontrak dan setuju untuk bekerja sama secara eksklusif dengan Qiangsheng. Bagaimana itu mungkin? Terakhir kali aku pergi menandatangani kontrak dengan manajer Lee, dia berkata dengan jelas, dia tidak akan bekerja sama dengan kita. Sumien, jika memang tak mampu akui saja. Beraninya kamu berbohong di sini. Kamu benar-benar satu kotoran tikus yang merusak seluruh panci sup. Memiliki rekan kerja sepertimu yang terus-menerus berbohong hanyalah aib bagi kita. Apakah aku berbohong atau tidak?
Bukankah Shen Mengeru yang paling tahu? Nona Shen, apa yang sebenarnya terjadi di The sini? film was Ya, tepat translated sekali. and Sumien ini. narrated by M Mengapa dia Media. menyuruh kami bertanya padamu? Tolong beritahu kami dengan cepat. Dia memang menandatangani perjanjian kerjasama. Manajer Lee terkenal sulit dihadapi. Bagaimana mungkin Sumien ini bisa menanganinya? Aku tahu sekarang. Pasti Nona Shen. Dia pergi bersama Sumien tadi malam. Manajer Lee menghormati Nona Shen. Dan itulah mengapa kontraknya ditandatangani. Benar. Pasti seperti ini. Itu sebabnya Sumien berkata, Nona Shen tahu yang terbaik. Nona Shen, kamu terlalu baik. Sumien menentangmu di mana-mana. Namun kamu masih sangat membantunya. Rekan-rekan saat ini masih belum tahu identitas Sumien. Aku bisa menggunakan mereka untuk menekan Sumien. Siapa bilang kita rekan kerja? Selain itu, aku juga melakukan ini demi keuntungan perusahaan. Seorang nona muda kaya memang berbeda. Kemurahan hati ini, sikap ini. Sumien, kenapa kamu tertawa? Jika aku jati kamu, aku akan mencari tempat yang sepi dan bersembunyi dengan tenang. Kenapa aku harus bersembunyi? Kontrak itu ditandatangani secara pribadi olehku. Kamu bilang kamu mendapatkannya, tapi benarkah? Bukti apa yang kamu miliki? Tepat sekali. Jangan hanya bicara omong kosong di sini. Mereka semua berpikir bahwa aku adalah pemimpin yang unggul, yang harus dijaga. Oleh karena itu mereka tidak akan percaya Sumien. Sumien tidak bisa menunjukkan bukti. Ujian ini hanya bisa jatuh padaku. Sungguh suatu kebetulan. Aku sebenarnya memang punya bukti di sini. Apakah Sumien benar-benar punya bukti di tangannya? Desain Sumiang. Saya sangat puas. Saya setuju untuk bekerja sama dengan grup Qiangshen. Rekaman ini palsu. Nona Shen bilang itu palsu. Maka itu pasti palsu. Tapi kamu seharusnya tahu tanpa berpikir. Bagaimana mungkin sosok terkemuka seperti Nona Shen mungkin mengklaim pujian secara palsu? Tepat sekali. Hanya seseorang seperti Sumien, sampah dari lapisan bawah masyarakat, yang perlu mengklaim pujian secara palsu untuk membuktikan dirinya. Benar, Nona Shen disayangi oleh ketua Shen dan keempat kakak laki-lakinya. Apa yang mungkin kurang darinya? Nona Shen, Sumien ini berulang kali menentangmu. Mengapa Anda tidak meminta ketua untuk memecatnya dan menyuruhnya keluar dari perusahaan kita? Tidak perlu. Mengganggu kakekku hanya karena hal sepele. Itu masuk akal. Orang kecil seperti dia sama sekali tidak pantas melibatkan ketua Shen. Manajer cepat pecat dia. Sumien, kamu dipecat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Hanya karena kamu menyinggung putri sulung keluarga Shen. Shen Mengeru. Sama sekali bukan putri sulung keluarga Shen. Sumien, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang Nona Shen bukan The film was putri sulung keluarga Shen. translated and Mungkinkah itu narrated kamu? by M Media. Tepat sekali. Aku adalah putri sulung keluarga Shen. Selama ini, jadi kamu mencoba meniru identitas Nona Shen. Mengapa kamu tidak melihat ke cermin dan lihat apakah kamu pantas? Seseorang yang bahkan belum lulus SMA, apa yang kamu miliki untuk membandingkan dirimu dengan Nona Shen? Seseorang akan segera datang. Tentu saja itu akan membuktikan identitasku. Jangan bilang, Sumien menelpon kakak dan sepupu-sepupunya. Jika begitu, identitasku tidak akan bisa disembunyikan lagi. Tidak mungkin, aku harus sebelum mereka tiba, mengusir Sumien. Sumien, kamu sudah bicara banyak di sini. Bukankah kamu hanya takut dipecat? Manajer cepat pecat dia, suruh dia pergi sekarang juga. Benar, usir saja dia. Seseorang seperti dia yang tidak punya kemampuan dan terus-menerus berbohong, sama sekali tidak pantas berada di perusahaan kita. Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah aku menyuruh satpam mengusirmu? Kau tidak punya hak untuk mengusirku. Apa yang kalian semua perdebatkan di sini? Ayah. Halo Direktur Shen. Ayah, Anda sudah kembali dari perjalanan bisnis. Carl, saat saya kembali dari perjalanan bisnis, saya langsung datang ke sini untuk menemuimu. Bukankah dia baru saja bilang, dia adalah putri sulung keluarga Shen? Bagaimana ketahuan kan? Meniru seseorang di depan pewaris yang sebenarnya. Kamu benar-benar punya nyali. Dia hanya tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia yang hanya lulusan SMA bisa masuk ke perusahaan kita? Ini pasti pamanku yang sedang dalam perjalanan bisnis. Dan yang belum sempat kutemui. Putriku tersayang, saya baru saja mendengar mereka berkata, apa ini tentang meniru seseorang? Ayah, dia orangnya. Dia meniru putri sulung keluarga Shen di sini. Direktur Shen, dia tidak hanya meniru Nona Shen, tetapi dia juga menindas Nona Shen. Benar sekali. Dia jelas tahu identitas Nona Shen, namun dia berani menindas Nona Shen. Bukankah ini jelas menunjukkan rasa tidak hormat kepada Direktur Shen? Tidak menganggap Anda sama sekali. Direktur Shen, cepat tangani dia.
Kau punya nyali besar. Beraninya kau menindas putriku Putri Shen Changyuan. Pengawal. Direktur Shen. Usir penipu ini keluar untukku. Berhenti. Ayah. Wanita ini. Dia menindas putriku Mengrou. Saya baru saja akan mengusirnya keluar. Dasar bajingan. Apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang karyawan kecil? Karyawan kecil ini. Bos, kamu beritahu dia. Dia adalah adik perempuan kami yang telah lama hilang. Adik perempuan. Dia adalah keponakan saya. Sumien, saya minta maaf. Kami tidak tahu pada awalnya bahwa Anda adalah Nona Shen. Jika kami tahu, kami tidak akan memperlakukan Anda seperti itu. Tepat sekali, kami semua tertipu oleh Shen Mengrou. Ya benar, Shen Mengrou menipu saya sepenuhnya. Sama seperti pesanan ini, dia sengaja menyuruh saya memberikannya kepada Anda. Apakah yang dia katakan benar? Benar. Saya tahu Direktur Li adalah seorang hidung belang. Jadi saya secara khusus mengatur agar Anda The bersamanya. film was Tetapi translated saya tidak and menyangka dia narrated begitu by tidak Ed berguna. Media. Dia bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Dia benar-benar sampah. Sumien, beraninya kamu memukulku. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Ayah, aku adalah putri kandungmu. Mengapa bahkan ayah memukulku? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Jangan seret aku bersamamu. Keponakan. Itu pamanmu barusan. Saya tidak mengenalimu. Kamu adalah orang yang berjiwa besar. Tolong jangan menyimpan dendam terhadap pamanmu. Dan kakakmu juga. Maafkan dia kali ini saja. Baiklah. Paman. Dia berani menggangguku. Dia harus siap membayar harganya. Kenapa kamu tidak cepat? Minta maaf kepada kakak perempuanmu. Aku tidak akan meminta maaf kepada Sumien. Kami berdua adalah anak dari keluarga Shen. Mengapa semua orang menyukainya? Karena mereka adalah kakak-kakakku. Bukan kakakmu. Bagaimana dengan kakek? Kakek paling menyayangimu. Dia melindungimu di mana-mana. Bahkan perusahaan ini diserahkan kepadamu. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu adalah orang yang rusak moralnya. Kau anak haram. Kamu harus mengerti statusmu sebagai anak haram. Dulu, jika ayahmu tidak memohon padaku, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu masuk ke gerbang keluarga Shen kami. Shen Changyuan. Cepat bawa putri berhargamu. Dan tinggalkan perusahaan. Ayah. Saya adalah satu-satunya putra Anda sekarang. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menindas Mian tidak akan dimaafkan. Cepat seret dia keluar. Ayah, aku. Sumien, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, Bagaimana seharusnya ketiga orang ini The film was ditangani? translated and Nona, kami tahu narrated kami by salah. Ed Media. Ya apapun yang Anda ingin. Hukum kami tidak masalah. Tolong jangan pecat kami. Kami tidak ingin meninggalkan perusahaan. Grup Yangsheng tidak membutuhkan orang sepertimu. Oportunis penjilat. Cepat kemasi barang-barangmu. Dan Enya. tidak. Saya harus pergi memohon kepada ayah saya lagi. Ayah, jangan kita pergi memohon kepada mereka. Kakek sangat tidak berperasaan terhadap ikatan keluarga. Kita seharusnya tidak bergantung padanya. Kamu masih berani berbicara denganku di sini. Jika bukan karenamu, apakah saya akan diusir? Keluar, kembali, pergi hidup bersama ibumu yang sakit-sakitan. Pergi hidup bersamanya. Ayah, aku tidak mau kembali. Tempat itu kotor dan berantakan. Aku tidak mau kembali. Enyahlah. Sumien, kau menyebabkan aku kehilangan segalanya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Cuaca telah menjadi dingin. Pakai pakaian yang lebih tebal, jangan sampai masuk angin. Terima kasih kakak sulung. Kakak kedua, ketiga, dan keempat sudah pergi. Tidakkah kamu perlu pergi dan sibuk? Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Kakak sulung, dia tidak mungkin benar-benar menyukaiku kan? Adik, izinkan saya memberitahumu sesuatu. Kakak. Dia pasti menyukaimu.
Tidak mungkin, dia mungkin hanya memperlakukanku seperti adik kandungnya. Mengapa itu tidak mungkin? Di antara kami 4 bersaudara, hanya dia yang tidak sedara. Tapi dia juga yang peduli dengan urusanmu. Yang paling. Saya curiga bahwa ketika dia setuju untuk diadopsi oleh keluarga kita, itu juga karena kamu. Ada apa? Kenapa kau melamun? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ini waktu makan. Ayo pergi. Aku akan membawamu makan di tempat yang kau sukai. Paling banyak saat kau masih kecil. Aku bahkan tidak ingat. The film was translated and Kau narrated masih by muda M saat itu. Media. Wajar jika tidak ingat. Tapi aku ingat semuanya. Kamu juga tidak jauh lebih tua dariku. Kamu bicara seolah-olah kamu sudah sangat tua. Baiklah, baiklah, baiklah. Gadis besarku, ayo pergi. Mobilku diparkir di sana. Aku akan mengambil mobilnya. Aku akan pergi bersamamu. Itu juga bisa. Sumien, matilah. Awas. Kakak sulung. Kakak sulung, kakak sulung. Kamu tidak boleh terluka. Kamu benar-benar harus baik-baik saja. Bian. Bagaimana keadaannya? Dia baru saja dilarikan untuk perawatan darurat. Ini semua salahku. Kakak sulung berusaha menyelamatkanku. Itulah sebabnya dia terluka. Orang yang ingin diincar Shen Mengro adalah aku. Orang yang seharusnya terluka adalah aku. Adik bodor, jangan bicara seperti itu. Jika kamu terluka, kakak akan lebih sedih lagi. Ya, kakak pasti akan baik-baik saja. Kita harus percaya padanya. Dokter, Dokter, bagaimana keadaan kakakku? bagaimana keadaan kakak sulungku? Operasinya sangat berhasil. Pasien sudah keluar dari bahaya. Bagus sekali. Adik, kakak, kamu akhirnya bangun. Di mana Mian? Apakah dia terluka dimanapun? Dia pingsan. Dia ada di kamar sebelah. Kakak, Aku harus pergi menemuinya. kakak saya belum selesai bicara. Dia baik-baik saja. Dasar kau bocah. Pergi. Kakak sulung, kamu belum pulih. Mengapa kamu sudah bangun? Aku mengkhawatirkanmu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lihat aku baik-baik saja. Syukurlah. Syukurlah kau baik-baik saja. The film was Kakak sulung, translated and narrated by mengapa M kamu begitu Media. bodoh? Ketika kamu melihat mobil melaju ke arah kita, kamu masih menerjang maju. Karena aku bilang bahwa ketika aku dewasa giliran aku yang akan melindungimu. Kamu tidak diizinkan mengganggunya. Kata, jika mereka berani mengganggumu lagi di masa depan, telepon saja aku. Aku akan melindungimu. Ketika aku besar nanti, aku juga akan melindungi kalian. Mian. Aku tidak ingin berada di sisimu sebagai kakakmu lagi. Aku ingin mengubah peranku di masa depan. Apakah itu tidak apa-apa? Aku... Kakak sulung, kamu harus istirahat yang baik dulu. Aku akan kembali ke bangsaku sekarang. Sepertinya aku masih perlu memberinya waktu. Kakak keempat. Di mana kakak sulung? Dia pergi ke perusahaan. Adik, berapa lama kamu berencana untuk mengabaikan kakak? Untuk
Bagaimana aku bisa tahu? Tiba-tiba memperlakukan kakak sulung sebagai pasangan romantis. Aku benar-benar merasa sulit untuk menerimanya. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar memiliki perasaan lain tentang kakak? Perasaan macam apa? Maksudku, apakah kamu menyukai kakak? Apakah kamu merasakan jenis cinta romantis untuk kakak sulung? Aku juga tidak tahu. Tapi terakhir kali, aku melihatnya terluka. Aku sangat khawatir. Ketika aku tidak melihatnya biasanya, aku juga cukup merindukannya. Kakak keempat, apakah ini termasuk menyukai seseorang? Mungkin. Lupakan saja. Bertanya pada orang sepertimu yang lajang seumur hidup, tidak ada gunanya. Tunggu. Siapa yang kau sebut lajang seumur hidup? Kau kembali ke sini. Kembali. Kakak sulung. Apa yang terjadi? Kakak sulung, katakan saja. Aku akan melakukan segala yang ku bisa. Ya. Beritahu kami. Apakah hotel itu bangkrut? Hotelku, aku tidak akan mendapatkan investasimu lagi. Tidak mungkin. Kalau begitu masalah uang bukan apa-apa. Adik perempuan belum berbicara denganku selama setengah bulan sekarang. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Hanya itu, Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah ini cukup mendesak? benar saja. Jatuh cinta bisa membuat seseorang turun menjadi nol. Bahkan kakak sulung kita yang biasanya The film was ber-EKTJ tidak terkecuali. translated and narrated by M Media. Ini sungguh menakutkan. Kakak sulung. Tolak otak yang dimabuk cinta. Tolak penurunan Eki. Berhentilah bersikap sinis kalian bertiga. Aku memanggil kalian ke sini untuk membantuku mencari ini. Kakak sulung, aku sudah memikirkan caranya. Kita harus mengambil inisiatif. Ambil inisiatif. Bagaimana kita bertindak? Jika dia tidak mau menemuimu, kau bisa pergi mencarinya. Perusahaan ini didirikan oleh kakek kita. Bukan berarti kau tidak bisa menemukannya. Itu benar. Jika dia tidak datang mencariku, aku bisa pergi mencarinya. Kakak sulung. Ini mengkhawatirkan. Sepertinya aku masih perlu fokus pada pekerjaanku. Bersiaplah untuk mengurus kakak sulung. Aku juga harus bekerja keras sekarang. Direktur Shen, Anda tidak boleh masuk. Direktur Su sedang bekerja sekarang. Hai, kakak sulung. Kakak sulung, apa yang kamu lakukan? Bian, sampai kapan kau berencana bersembunyi dariku? Sampai kapan? Aku belum. Aku baru saja mengambil alih perusahaan kakek. Bukankah aku punya banyak The pekerjaan film yang was harus disibukkan? translated and narrated Kau by tidak perlu M terburu-buru Media. menjawabku sekarang. Tapi bisakah kau berhenti bersembunyi dariku? Aku tidak akan lagi. Begitu baru benar. Sudah makan? Belum. Aku baru saja sibuk bekerja. Ayo, aku akan mengajakmu keluar untuk makan. Oke. Kau mau makan apa? Tampan, bolehkah aku menambahkan WeChat-mu? Tidak. Maafkan aku. Aku tidak tahu dia sudah punya pasangan. Aku kira kau adalah saudara perempuannya. Apa kau cemburu? Aku sama sekali tidak. Aku hanya tidak ingin makan. Dan diganggu oleh orang lain. Baiklah. Kau tidak cemburu. Sungguh orang yang aneh. Berani menakut-nakuti potensi romansanya. Dan dia masih sangat bahagia. Ayo. Pasang taruhanmu, jangan santun. Bertaruh pada kakak sulung, mengejar adik perempuan. Bertaruh di sisi kiri. Mereka yang tidak akan mengejar bertaruh di sisi kanan. Apakah itu perlu dikatakan? Kecepatan kakak sulungmu membuatnya cukup sulit. Aku akan memasang 2 juta untuk tidak bisa.
Aku juga bertaruh pada tidak bisa. Taruhan kecil hanya untuk kesenangan. Aku bertaruh 5 juta. Tunggu. Kakak kedua, kakak ketiga. Kalian semua bertaruh pada tidak bisa. Bagaimana permainan ini akan berlanjut? Kalau begitu kau, Apa yang sedang kamu lakukan? kakak. Tidak ada apa-apa. Apa kamu tidak akan melakukan apa-apa? Permainan macam apa yang kamu jalankan di sini? Kakak. Kami sedang bertaruh. Bertaruh pada kakak sulung. Kakak lihat. Apakah dia akhirnya bisa mengejar adik perempuan? Jadi apa yang kamu pertaruhkan? Kakak kedua dan kakak ketiga. Kakak lihat. Keduanya bertaruh, kakak sulung tidak bisa. Tapi itu kakak sulungmu. Apa kamu meremehkan? Kakak sulungmu sebegitu parahnya. Kalau begitu kakak. Kakak bertaruh apa? Aku ingin. Aku pasti akan bertaruh pada kakak sulungmu. Tidak bisa. Kakak. Baiklah. Kakak. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, kakak The keempat. film was translated Aku akan pergi and bekerja narrated sekarang. by M Media. Hati-hati. Mengemudilah pelan-pelan. Telepon kakak kedua jika terjadi sesuatu. Ingat untuk sarapan. Oke, Ingat untuk pulang lebih awal setelah bekerja. oke. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Kakak sulung, cepat beritahu kami. Bagaimana kau membuat Mian-Mian mau berbicara denganmu lagi? Aku hanya mendengarkan saranmu, mengambil inisiatif, dan membereskan masalah. Tidak buruk, tidak buruk. Jadi, apakah ada perkembangan baru lainnya kemarin? Tidak ada kemajuan yang signifikan. Tapi Mian-Mian bilang, dia tidak akan bersembunyi dariku lagi. Apakah tidak ada kemajuan di bidang lain? Tepat sekali. Seperti berpegangan tangan atau semacamnya. Kakak. Mengapa kakak ikut campur? Aku memasang taruhan. Aku harus terbeli dengan hasilnya kan? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Aku. Kami sama sekali tidak. Bertaruh, apakah kau bisa memenangkan hati Mian-Mian? Sudah kuduga. Aku tidak takut lawan seperti dewa. Aku hanya takut rekan setim seperti kakak keempat, yang seperti babi, mengkhianati orang sendiri. Hanya kakak keempat yang bisa melakukan hal seperti ini. Aku bilang padamu kakak keempat. Dari siapa kamu mewarisi ini? Jadi, apakah kalian bertaruh bahwa aku akan berhasil atau gagal? Yah ini, aku punya tugas penting lainnya. Aku pergi dulu. Baiklah. Aku punya kompetisi. Aku harus pergi memeriksanya. Teman-teman lamaku sedang minum teh. Aku harus pergi menemani mereka. Apakah masih mungkin bagiku sekarang? The film Sudah was terlambat. translated and narrated Terima by hukumanmu. M Media. Berhenti. Kakak sulung. Aku punya cara yang sangat bagus untukmu. Untuk memenangkan hati Mian-Mian. Metode apa? Baru saja aku mendapat inspirasi mendadak. Dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Cepat beritahu aku. Langsung ke intinya, jangan buang waktu. Itu adalah rasa krisis. Ketika seorang wanita, begitu dia merasakan rasa krisis, bukankah dia akan mudah kau tangani? Kakak yang baik. Kau masih yang paling setia padaku. Kakak. Di mana kakak tetua? Kakak sulungmu. Kakak sulung pergi kencan buta. Kencan buta. Kakak sulung tidak muda lagi. Kakak terus-menerus mendesaknya. Karena kau belum membalas kakak sulung dengan segera. Bukankah dia pergi kencan buta? Aku akan pergi mencarinya. Di Haitian Plaza. Trik apa yang kamu lakukan sekarang? Tepat sekali.
Kapan kakak sulung bilang dia akan pergi kencan buta, kakak sulung pasti mendapatkan mian-mian. Ini tentu saja adalah sebuah dukungan. Kalian, sebentar lagi datanglah tonton pertunjukannya bersamaku. Dia bilang dia akan menungguku. Tapi sekarang, dia berkencan dengan wanita lain. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Ya, Direktur Shen. The film was translated Mian kau di sini. and narrated Jika by aku tidak M datang, Media. apakah kamu berencana untuk bertunangan besok? Aku tidak. Lalu, siapa orang itu tadi? Dia adalah sekretarisku. Bukankah kakak keempat bilang kamu sedang kencan buta? Dia sengaja berbohong padamu. Dia bilang hanya dengan cara ini, kau bisa merasakan krisis. Jadi kalian semua bekerja sama untuk menipuku. Itu tidak benar, Mian. Kami hanya bercanda denganmu. Kamu membohongiku. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Mian kenyataan bahwa kamu gugup. Menunjukkan bahwa kau peduli padaku. Bisakah kau memberiku kesempatan? Kesempatan untuk tetap berada di sisimu. Itu luar biasa. Kau akhirnya setuju. Tutup matamu. Aku menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan macam apa? Kau akan tahu setelah kau menutup mata. Bolehkah aku melihatnya sekarang? Hitung sampai 3, lalu buka matamu. 1, 2, 3. Sangat indah. Jadi kamu tadi di bawah pohon. The film was Menyiapkan ini. translated and Ya, narrated by aku M meminta Media. semua sekretaris untuk datang dan bekerja lembur. Kau menyukainya. Aku menyukainya. Aku senang kau menyukainya. Aku akan menyiapkan untukmu di masa depan. Lebih banyak kejutan lagi. Mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kau adalah orang pertama yang mengatakan bahwa kau akan melindungiku. Sepertinya berbuat baik tetap membawa pahala yang baik. Kalau begitu aku harus melakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan. Bukankah memilikiku sudah cukup? Aku tidak melakukan perbuatan baik hanya untuk mencari pasangan. Hanya memilikimu saja sudah cukup. Itu hampir sama saja. Kenapa aku mencium bau asam cinta dari jarak sejauh ini? Kakak. Bagaimana kakak bisa tahu kata-kata yang begitu modis? Bahkan orang tua harus mengikuti perkembangan zaman. Kalian semua satu persatu. Kalah taruhan. Serahkan uangnya, serahkan uangnya. Baiklah, ambil. Hai, Serius. Kau sendiri yang bertaruh. Bukankah kau bertaruh kakak tak bisa menaklukkan gadis itu? Aku tidak. bawa ke sini. Bawa kemari. Serahkan uangnya ke sini, kau. Hentikan. Berhenti. Tidak, aku tidak. Tunggu saja. Mengembalikannya padamu.